kenapa Farhad Abbas dan Agus kemarin tidak menghadiri mediasi yang diinisiasi oleh Teknopi beserta timnya? Ya karena memang Farhad Abbas itu hanya punya dua opsi. Dan kedua opsi ini itu sama-sama menguntungkan Farhad dan justru merugikan Nopi. Jadi meskipun kedua opsi ini dipilih, mau itu opsi A ataupun opsi B, semuanya menguntungkan Farhad dan merugikan Nopi. Apa itu? Opsi yang pertama adalah dia mau hadir di mediasi itu dengan syarat uang 1,5 miliar, uang donasi itu berhak milik Agus 100% tanpa ada aturan main. Bebas itu uang dipakai untuk apa aja. Mau dipakai judol boleh, mau dipakai apa boleh, mau dibagi-bagiin ke pengacaranya Agus boleh. Itu syaratnya dia mau datang ke mediasi itu. Opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kalau tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Farhad, maka dia tidak akan mendatangi mediasi itu dan kasus ini terus berlanjut. Baik opsi A ataupun opsi B itu sama-sama menguntungkan Farhad. Kenapa? Kalau seandainya Nopi mau milih opsi A, oke, mediasi. Ini duit saya serahkan 100% tanpa ada aturan main. Biar saya tidak tertekan lagi, biar saya selesai kasus ini. Ya kan? Misalkan ini, Nopi kasihkan itu ke Agus. Itu menguntungkan buat Farhad, buat Agus. Karena apa? Farhad bisa mencicipi juga kan. Karena boleh, nggak ada aturan mainnya, nggak cuma buat pengobatan. Nah ya kan begitu. Tetapi buat Nopi ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena Nopi akan dituntut, dimintai pertanggungjawaban oleh donatur yang tidak ikhlas, yang marah-marah itu tidak ikhlas. Karena memang mereka berdonasi untuk pengobatan mata. Yang akan jadi sasaran tembaknya siapa? Ya Teknopi. Hancur nih kredibilitasnya. Kenapa siapa itu namanya Farhad mengajukan satu opsi begitu? Ya karena memang sejak awal Farhad tahu Agus itu tidak buta, ya kan? Bahkan Agusnya sendiri nyadar kalau dia itu bisa lihat, buktinya pakai BPJS, ya kan? Begitu loh. Maka duit sebanyak ini dia juga tahu kalau hanya untuk pengobatan mata yang tidak buta itu tidak akan habis sebanyak itu. Makanya ketika Teknopi ingin melakukan mediasi dan di situ ada aturan mainnya untuk kesembuhan matanya Agus, dia nggak mau karena rugi. Dari 1,5 miliar itu, kalau untuk penyembuhan Agus nih, kalau seandainya Agus itu buta, ya mungkin bisa habis sebanyak itu. Berhubung Agusnya memang tidak buta, ya paling untuk menyembuhkan kalau operasi nih ya untuk memperbaiki estetika aja, estetika yang kena air keras, mungkin dikasih apa begitu kan. Ya ini untuk estetiknya aja begitu, estetika muka ini ya, yang terkena estetika muka tidak akan sebanyak itu. Nah gitu loh. Nah ini yang diperhitungkan oleh Agus dan Farhad juga begitu. Wah rugi kalau cuma buat ini kan, masih ada sisa banyak gitu kalau pakai aturan main itu. Karena kalau pakai aturan main itu ya udah sebatas pengobatan matanya sembuh, misalkan cuma habis 300 juta, sisanya ya berhak lah yayasannya Teknopi menyerahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan ini gitu loh. Nah, jadi masalahnya tuh ada di situ. Jadi ini alasan memang tidak akan pernah datang gitu, karena dia tahu aturan mainnya begitu. Maka dia masuk opsi yang kedua kemarin itu, yaitu apa? Dia nggak mau datang. Nah ini juga menguntungkan Farhad Abbas dengan tidak datang. Akhirnya dikasihlah utusan, yaitu siapa itu yang botak, nah Raya atau siapa namanya. Itu kan bukan, ya istilahnya dia tuh kan kayak politisi gitu kan. Akhirnya diutuslah orang-orang yang jago debat begitu loh. Makanya di situ tuh sistemnya di dalam mediasi itu kayak seakan-akan berdebat, bukan mencari solusi gitu loh. Ya
apa indikasinya dari pihaknya yang diutus oleh Farhad Abbas nih, yang datang kemarin di mediasi itu kan mereka tuh sudah tidak, sebenarnya argumentasi yang mereka miliki itu lemah. Akhirnya apa, strateginya cari dengan cara apa, dengan cara menyerang pribadi gitu loh, mengulik-ngulik tentang Teknopi yang kehidupannya di masa lalu bagaimana, kemudian punya harta ini bagaimana, katanya ada mantan karyawannya Teknopi yang cerita ke dia bahwa itu begini, supaya itu sebenarnya mencari menyerang ranah pribadinya Teknopi dengan harapan apa coba? Dengan harapan membentuk satu opini, mengurangi kredibilitasnya Teknopi, biar masyarakat itu tidak menganggap lagi Teknopi itu seperti malaikat, sebagai penolong gitu loh. Maka dijatuhkanlah itu kepribadiannya, kredibilitas pribadinya itu diserang pribadinya gitu. Karena yang bikin kuat Teknopi apa sih? Dukungan dari netizen, karena menganggap Teknopi itu malaikat yang sering bantu orang. Nah, pihaknya yang kemarin dikirim oleh Farhad Abbas ya ke mediasi itu berusaha menyerang itu, biar ada kebimbangan di masyarakat. Wah, Nopi ternyata tidak sebaik yang kita kira ya, begitu. Kemarin tidak datang. Menguntungnya untuk Farhad Abbas apa dengan tidak datang? Ya berarti kasus berlanjut. Jadi Farhad tetap menjadi bahan pembicaraan, akan tetap tenar gitu loh. Jadi mau versi opsi A dia untung, opsi B ya tetap untung Farhad ini. Opsi B apa? Sampai sekarang kasus terus bergulir ya kan. Coba kalau mediasi, ya kan, mediasi. Kemudian Farhad, Agus ikutin pakai caranya Teknopi. Karena memang untuk mata ya, udah selesai mediasi, kasusnya selesai kan. Karena memang udah selesai, karena untuk pengobatan mata di mediasi itu. Tapi dengan ketidakhadiran Farhad dan Agus, kasus terus bergulir. Siapa yang diuntungkan? Farhad. Sampai sekarang akan tetap dia diundang ke TV, diundang ke podcast, jadi pembicaraan. Itu karena memang yang diinginkan Farhad itu, ya itu. Begitu loh. Jadi ini kedua opsi ini memang menguntungkan untuk Farhad Abbas. Siapa yang sebenarnya sedang diinjak-injak tapi dia tidak ngerasa? Agus. Dia tuh sedang dimanfaatkan oleh Farhad CS, tapi nggak nyadar, terus aja diiming-imingin, ya kan? Ayo, 1,5 miliar tuh gede loh, dihasutin terus begitu loh. Itu Agus, udah susah nasehatin Agus. Bener kata wartawan itu yang nanya ke Farhad, itu udahlah, matanya diganti mata kebo gimana, kata wartawan loh ya. Bener. Terima kasih karena sudah menyimak.